bersamaku, jadi teman hidupku. Bersama kita hadapi dunia. Seru-seruan masih sama Bunda Rilek nih. Bunda pasang gini. Harus nggak sih kayak gitu? Tapi aku penasaran kalau misalkan setiap kali Bunda Rilek ini podcast itu curhatan diri sendiri kah atau nampung curhatan orang lain bunda-bunda juga yang pada curhat gitu? Kita sebenarnya dua-duanya. Karena pasti kan dari teman-teman juga suka curhat ke kita. Jadi kita dari curhatan-curhatan itu kadang-kadang kita pikir, wah ini emang topiknya relate banget nih pasti sama bunda-bunda. Jadi bisa nih kita bahas. Termasuk ya kita juga masing-masing punya pendapat tentang itu gitu. Dari kita bertiga, Rena tuh paling sering curhat. Makanya. Makasih loh. Emang Mbak. bukan ini paling banyak Karina ya? Karena salah paling banyak kayaknya. Paling banyak masalah hidup gitu kan. Tapi kalau misalkan nih udah dengerin cerita-cerita yang unik-unik dari diri sendiri maupun dengerin dari cerita orang lain, ada nggak sih cerita yang paling kalian nggak nyangka bahwa ada seorang bunda yang mengalami cerita tersebut gitu waktu di podcast? Nah, curhat dong. Itu banyak banget. Jadi kalau misalnya Bunda dengerin podcast Bunda Rilek yang sudah ada puluhan episode ini ya, curhatannya suka ajaib-ajaib banget. Kayak misalnya nih, kita kan bersyukur ya kita dari keluarga yang punya mertua juga asik gitu, enak gitu orangnya, santuy dan suka curcol kuy gitu ya. Tapi kalau misalnya Bunda yang curhat ini ada yang bilang lah katanya dia itu diperlakukan bagaikan asisten rumah tangga tanpa digaji di rumahnya. OMG. Segala macam kakak iparnya pakaian dalamnya dia cucikan. Dia hanya mendapat sepotong roti setiap hari. Sepotong roti setiap hari dan dia bukan Cinderella. Kalau Cinderella masih ada pangerannya. Kalau ini sudah punya raja di rumah. Cuman kan karena harus sama keluarganya, keluarga mertuanya berhubung suaminya kerjanya itu di situs jauh-jauh. Ya udah. Dan ini cerita nyata ya Bu. Betul. Ini pas dapat cerita itu juga kayak nggak percaya. Tapi setelah kita telepon yang kita dengerin cerita hidupnya, ternyata bener adanya guys di sinetron itu nyata Bu. Makanya kita punya episode tajamnya lidah mertua. Tajam lidah mertua itu udah paling rame deh. Kemarin kita keluar episode itu, wah banyak banget bunda yang ikutan curcol. Nggak cuma itu ya, ada juga yang seru-seru tuh apa Pik? Oh yang pasti drama yang paling tiap hari di bunda-bunda adalah ART. Drama ART. Dulu ART ini berarti apa Jar? Asisten rumah tangga. Asisten rumah Dia tangga. tuh ada masalah sama ART-nya atau ART-nya sama suaminya atau bertiga? Itu lebih spicy lagi tuh kayak Kalau ceritanya. ada bunda yang merasakan kasus-kasus seperti itu boleh diceritain ke kita juga ya. Iya boleh. Kayaknya seru tuh buat bikin episode. Tapi ART tuh nggak jauh-jauh ya. Gak jauh-jauh dan itu curhatan aku sendiri. Kebetulan waktu itu aku bikin episode atas dasar cerita nyata hidupku sendiri. Kejadian apa Kak? Di mana ART ku kan genit banget ya. Setiap hari tuh pakai hand body. Zaman dulu ngomong hand body ya kayak Wanginya tuh bangkong ya, wanginya bangkong. kayak kuburan baru setiap hari Bun ya kan. Terus sampailah wanginya ke satpam depan. Nah. Jadilah Diana pacaran sama satpam gitu kan. Diana buat bunda-bunda yang nggak ngerti maksudnya dia. Bukan nama pacaran sama satpam komplek bahasanya nih. Tapi itu suatu hari tiba-tiba ada ibu-ibu di depan pagar bawa golok. Bawa golok di depan garasi aku. Wah. Pokoknya rame banget sampai mamaku stres banget. Ternyata dia adalah pelakor. Wah, ART aku adalah pelakor. Kebetulan kita udah langsung datengin ART-nya. Mana silakan. dan golok-goloknya. Dan bunda ini profesinya kan berbeda-beda. Untuk punya jabatannya itu menjadi ibu saat Jabatan ini kita kan. sekarang ya. Repot nggak membagi waktu untuk mengurus rumah, kerjaan sama nge-podcast tuh. Gimana tuh? Aduh, pastinya ribet banget sih. Cuman memang sebenarnya kita masing-masing kan punya pekerjaan, punya aktivitas di luar juga. Cuman ya itu gimana caranya bikin balance untuk di rumah, ya tantangannya di situ. Terutama karena memang kan udah masing-masing punya anak juga, punya suami yang mesti diurus. Cuma sebenarnya podcast itu jadi media atau channel buat kita untuk mengeluarkan keresahan di hati kita sebenarnya. Unek-unek dalam arti ya. Alias alasan buat ke rumah-rumah ya, Bu. Sowanan gitu ya. Siapa yang paling sering suka ngaturin konsep-konsep ide gitu? Kalau setiap kali podcast yang paling ribet nih. Sebenarnya
bareng-bareng karena kan masing-masing misalnya temennya ada yang cerita ini, yang ini juga ada temennya cerita kayak Pika biasanya suka cerita-cerita aneh kayak gitu tuh tadi biasanya dari Pika tuh. Aku ya kejadian-kejadian Gitu. luar biasa Jadi ya. ya udah kita gabungin konsepnya, terus ya udah kita obrolin gimana kira-kira topiknya oke nggak kalau kita ngomongin ini gitu. Apalagi kan banyak sesuatu yang baru muncul yang viral-viral di Iya, bumi itu. Mungkin ada kasus bunda atau apa, kita angkat juga jadi relate ke masalah kita hari-hari. Betul, karena kan kita harus punya sudut pandang dan nggak cuman ngasih informasi, nggak cuman ngasih Inspirasi, sharing, ya. tapi kita juga berusaha bagaimanapun ngasih inspirasi gitu. Jadi kita berusaha membuat konten yang se-relatable mungkin sama bunda-bunda yang mendengarkan gitu. Terus kira-kira para suaminya bunda-bunda ini selalu mensupport nggak kegiatan podcast kalian gitu, Bun? Support banget ya, karena kalau misalnya kita nge-podcast, kita nggak di rumah jadi nggak ada yang ngomel kayaknya gitu. Nggak ada yang tahu juga kayaknya ya. Kayaknya cuma keluar rumah, Cuma keluar perasaan rumah. tadi ada pas bangun, sekarang kok udah nggak ada, Iya. nggak ada yang tahu juga. Enggak lah, support ya, support Support banget. banget, apalagi kebetulan kita taping itu di studio suami aku. Jadi satu industri juga gitu kan. Jadi ya support banget dari produksinya, editingnya, segala macam juga. Suami-suami Rena sama suami Bunda Inga juga sama gitu. Karena kita malah kumpul bareng waktu itu, bahkan kita bikin episode suami Collab. istri. Betul, Gitu suami collab istri. tentang masalah suami istri. Berenam, bayangin ya, 3 cewek, 3 cowok rame. Semua ngomongin tentang masalah cowok cewek gitu. Dan itu pun juga bercandaan dapur, omongan dapur, semuanya benar. keluar tumpah. Itu tuh pentingnya kita tetap ngumpul-ngumpul sebagai teman, tapi juga dapat support suami. Rasanya tuh sesuatu hal yang membahagiakan buat kita ya. Iya. Feli. Jadi bisa jalan bareng semuanya, nggak ada Iya. curiga pergi kemana. Tapi kan sebenarnya nih Kak, aku sama Fajar tuh belum married gitu loh. Oh iya benar. Nah, benar. Kalian mau dipenguluin? enggak makasih enggak, kita mau Enggak, makasih. sahabatan. Mbak Angelnya nggak mau. Nggak mungkin terjadi apa-apa gitu. Enggak. Aku calon bunda juga kok. Jadi Si kecil udah mulai aktif bermain ya. Jadi sebenarnya kadang Canda. suka agak bingung nih, kira-kira apa sih permasalahan yang paling sering ditemuin, yang paling sering kalian bahas ketika lagi podcast gitu? Apakah masalah keuangan, perselingkuhan tuh yang paling banyak tuh di mana kalau dari rumah tangga? Banyak ya, kalau rumah tangga pasti kayak masalah anak. Oh, anak kan. juga pasti. Masalah anak. Masalah anak kan juga macam-macam, tergantung Benar. anak umur berapa. Masalah suami, masalah pekerjaan, Keuangan juga keuangan, sih. aduh masalah duit, kakak. Kita ada satu episode ngomongin keuangan doang ya, curhat-curhat doang karena masalah pandemi ya, cuan berkurang ya. Ini teman kita ini gajinya dipotong cuma Makasih ya. 35%. Terima kasih banyak di TV lokal disebutkan kalau gaji saya dipotong. Makasih ya. Cuma Tapi di ya Cuktoku memang emang. banyak sih masalah ibu-ibu, kita rasa semua juga ngalamin gitu, apalagi dengan kondisi pandemi ini yang terasa semakin dekat circle-nya. Jadi untuk kita meluapkan rasa kepusingan yang kita hadapi bersama ini, media-media ngobrol kayak podcast-podcast gini sih. Iya, tapi selain Asik itu ya. juga, makanya pendengar kita juga nggak selalu melulu bunda. Banyak juga yang belum jadi bunda dengerin kita gitu, karena kita juga banyak ngomongin soal masalah perempuan. Masalah hari perempuan, apa yang kita hadapin, masalah kesehatan, masalah unek-unek gitu kan, pacaran zaman SMA misalnya, zaman kuliah, semua ada deh di podcast kita gitu. Jadi makanya kita mau merangkul semua sih ya, kita mau jadi temen segala pendengar yang dengerin kita. Jadi biar tahu ekspektasinya begitu jadi ibu seperti apa sih, ngelahirin, punya anak, punya suami, kan banyak kan maunya Instagram habi, apa segala macam. pengen cepet-cepet nikah ya, YOLO, anak-anak zaman apa sekarang. sahkan lah. Ada nggak saran buat aku sama Fajar Kak yang belum nikah nih, gimana cara menemukan Iya benar pasangan Bun, yang gimana tepat Bun? nih? Benar Bun, kasih saran Bun. Menemukan buat kita, pasangan Bun. yang tepat ya, itu Menemukan pasangan tepat penting ya, sih. tepat. Benar, karena kalau kita ngomongin pasangan yang tepat tuh seseorang yang ini serius banget, Serius tiba-tiba banget ya, pakai back sound yang tiba-tiba piano gini kan. ya itu maksudnya tuh bener-bener seseorang yang bakal bisa lu bela-belain. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya kita nggak ada yang tahu nih, namanya pernikahan, tiba-tiba kita menghadapi tantangan. Kalau kita berduanya udah kuat, kamu mau bela-belain, kamu sayang sama nih orang 100, 1000, 1.000.000% sama dia, kalian akan bareng terus. Tuh, Gitu. dengerin Jar, dengerin lu gonta-ganti hari Senin sampai Jumat juga Waduh. beda-beda setiap hari. Dibawa ke sini beda-beda Kak. Ya ampun Fajar, ih. Makanya nyari jangan di online aja, swipe up doang. Kalau di swipe up doang katalog ya. Angel katanya Angel. Katanya Angel, dengar. Katanya Bunda Rilek ini abis ini mau coba nge-podcast langsung, kita biar dengar.
Aku penasaran banget, tapi yang satu ini ya tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan